Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jum'ah yang berbahagia, ucapan syukur sudah mestinya menjadi kalimat pembuka khutbah pada kesempatan siang kali ini. Syukur atas segala limpahan nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luas, sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju masjid yang insyaallah dirahmati Allah untuk menjalankan kewajiban, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya semoga salawat dan salam selalu tersanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan satu-satunya sebaik-baiknya suri teladan yang patut kita contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Tak lupa melalui mimbar Jum'ah ini khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk selalu berupaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab takwa adalah sebaik-baiknya bekal untuk kehidupan manusia selanjutnya setelah alam dunia yang fana ini. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, Haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Syababah qala haddatsana Su'bah an Musa bin Abi Aisyah an maulan li ummi Salamah an ummi Salamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul idza shalla subha hina yusallim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dari Ummu Salamah berkata, ketika salam selesai dalam sholat subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan doa, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya bab ma yuqalu ba'da taslim, apa yang diucapkan setelah salam, hadis nomor 925. Imam Albani menilainya sebagai hadis sahih, sedang Ibnu Hajar dalam kitab Nataiz Al-Afkar menilai hadis serupa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya bab hadis Ummu Salamah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nomor 26.731 sebagai hadis hasan. Hadirin rahimakumullah, baik ilmu, rizki, dan amal ibadah adalah tiga hal yang baik dan mendatangkan pahala. Namun demikian,
Ketiga hal baik tersebut dapat juga mendatangkan keburukan kepada pemiliknya. Demikianlah Nabi mengajarkan doa di atas pada umatnya agar tidak kehilangan nilai-nilai positif dari segala nikmat yang telah dianugerahkan. Pertama adalah permohonan untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang digunakan di jalan Allah, ilmu yang menyelamatkan pemiliknya, juga orang di sekitarnya dari api neraka. Memberi cahaya kepada diri sendiri juga kepada orang lain dari kegelapan dan ketersesatan. Ia menyentuh ke dalam kalbu yang keras lagi dingin, menjadi lunak dan hangat. Perkataan seorang yang berilmu menjadi hikmah bagi para pendengar, dan perbuatannya pun menjadi contoh yang baik untuk sekitar. Permohonan yang pertama ini juga berarti perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, yakni ilmu yang digunakan untuk keburukan. Seorang yang berilmu memiliki potensi amat besar untuk melakukan ibadah-ibadah yang tak dapat dilakukan orang awam. Namun juga berarti ia dapat melakukan kejahatan-kejahatan yang hanya dilakukan oleh orang yang ahli. Koruptor yang sering muncul di berita televisi maupun koran adalah orang-orang yang berdasi dan berpendidikan tinggi, dan hanya dengan ilmu itulah korupsi bisa terjadi. Nabi menjelaskan ilmu yang tidak bermanfaat sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah nomor 254 sebagai berikut. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian mempelajari ilmu untuk mendebat para ulama, meremehkan orang bodoh, menghiasi majelis. Barang siapa melakukan hal itu, maka baginya neraka." Yang kedua adalah permohonan untuk mendapatkan rizki yang baik. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Adapun yang dimaksud rizki yang baik adalah rizki yang halal, sebab rizki yang halal tersebut adalah rizki yang nantinya akan menyelamatkan di akhirat. Rizki itu disebut halal apabila didapat dengan cara yang baik dan bukan berasal dari zat yang haram. Katakanlah dalam jual beli, maka jual belinya itu haruslah adil, dan barang yang dijual bukanlah barang yang haram, zatnya seperti minuman keras. Dalam kamus Lisanul Arab dijelaskan bahwa Ar-Razzaq adalah salah satu sifat Allah, sebab Allah lah yang memberikan rizki kepada makhluk seluruhnya, dan Allah jugalah yang menciptakan rizki-rizki itu. Rizki terbagi kepada dua, yakni rizki yang nampak pada badan seperti kekuatan, dan yang tersembunyi pada hati dan pikiran, seperti kearifan dan keilmu pengetahuan. Hujan yang menumbuhkan berbagai macam tanaman pun adalah rizki yang disiapkan Allah bagi umat manusia. Sedangkan permohonan Nabi yang ketiga adalah permohonan agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah yang diterima adalah amal yang dikerjakan hanya karena untuk mendapatkan balasan dari Allah saja. Sedangkan setiap amal ibadah yang dimaksud selain kepada Allah tidak akan mendapatkan balasan apapun di akhirat. Ia hanya akan mendapatkan balasan dari apa yang ia maksudkan selama hidup di dunia. Innamal a'malu binniyat. Sedangkan di akhirat kelak termasuk orang yang bangkrut,
Ia mengira telah mempersiapkan bekal yang banyak untuk akhiratnya. Ya. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena ria, itulah amal ibadah menjadi sia-sia. Namun demikian bukanlah berarti seorang harus memilih untuk tidak berbuat kebaikan karena takut ria. Karena bila kebaikan itu dimaksudkan dengan ikhlas, maka ria akan terkikis sedikit demi sedikit. Orang yang baru pertama memulai sholat jamaah di masjid, barangkali ada sedikit maksud untuk ria. Namun, apabila pergi ke masjid sudah menjadi kebiasaan dan biasa pula melatih agar niat ikhlas, maka hilang pula pada akhirnya rasa ria itu. Pada awalnya berinfak 50.000 atau 100.000 saat sholat Jumat terdapat rasa sombong di dalam dada. Namun setelah terbiasa uang sejumlah demikian tidak lagi terasa besarnya. Mulai hilang jualah rasa sombong dalam hati, semakin banyak beramal, semakin banyak pula kemungkinan amalnya diterima. Namun apabila beramal hanya sedikit saja, maka amal mana yang akan diterima? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiun alim. Faqul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.